Cek, 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 cek. Ada nggak? Bakal datang, bakal datang. Mereka bakal datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Pak Heri dan teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu Matter and Energy. Sebelumnya, perkenalkan, sebelumnya perkenalkan, saya Naila Syifa Salsabila dengan NIM 121230111. Saya Ayu Andira dengan NIM 121230124. Saya Muhammad Sifu dengan NIM 121230114. Dan saya Agung Dwi Maulana dengan NIM 121220141. Jadi di sini submateri pertama submateri pertama akan disampaikan oleh Kak Dwiza. Oke, masuk materi pertama ya. Pertama-tama saya mau nyapa dulu. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi gitu ya. Boleh, oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini jawabnya 3 kali ya. Selamat pagi. Lemes bener dah mau belajar kimia pagi-pagi. Tapi nggak apa-apa. Eh, Daripada langsung lihat materi, saya mau nanya dulu nih. Ada yang tahu nggak meter itu apa? Meter. Urusan. Bukan urusan ya. Meter atau materi atau zat. Siapapun deh yang boleh pakai kata-kata sendiri nggak apa-apa. Tapi jangan lihat ya, jangan lihat yang di situ ya, jangan lihat yang di PPT ya. Ada yang tahu? Kalau meja itu materi bukan? Termasuk materi bukan? Meja. Kalau uap materi bukan? Pisang, diri sendiri, harga diri. Oh, bukan materi. Bisa membedakan ya? Oke, jadi secara definisi, materi itu sendiri adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi, suatu objek jika kita pisahkan menjadi 2 kategori ini, ya, bisa menempati ruang dan mempunyai massa, kita bisa kategorikan sebagai materi. Ya, makanya kalian bilang sendiri tadi bahwa harga diri itu bukan materi. Bukan materi, bukan semua materi ya, karena dia tidak mempunyai massa ya tampaknya. Nah, secara umum, materi itu mempunyai 2 kategori. Kita bisa bedakan menjadi 2 kategori. Pertama, materi yang makroskopis atau materi yang mikroskopis. Simple, sebenarnya makroskopis adalah materi yang mudah dilihat oleh mata, seperti baja, air, kayu, dan plastik. Dan materi mikroskopis itu materi yang sulit untuk dilihat langsung oleh mata ya, seperti udara atau debu yang memiliki partikel yang sangat kecil. Umumnya, jika kita lihat materi seperti meja atau mungkin lantai yang sedang kalian injak sekarang, tampaknya seperti mulus banget. Tapi jika kita lihat lagi dalam keadaan mikroskopis, kita menggunakan alat bantu seperti mikroskop, maka kita akan lihat di dalam situ ada, kita nggak bisa atom ya sekarang ya. Namun ada sebenarnya materi itu tersendiri terdiri dari berbagai atom dan partikel submikroskopis yang merupakan bahan penyusun dasar dari materi tersebut. Tergantung dari materinya, maka penyusunnya juga bisa dapat berbeda-beda. Untuk karena itu,
atom-atom, ya seperti yang kita tahu, membentuk molekul dan dua atau lebih atom bergabung satu sama lain dalam dan membentuk susunan geometris tertentu. Jadi kita akan bahas tentang susunan geometris dalam suatu materi ya dalam slide selanjutnya. Tapi ini dulu, boleh jelas. Nah, diagram materi ini simplifikasi aja sebenarnya. Bagaimana sebuah materi bisa ada, mulai dari atom ya, penyusun terkecil yang membentuk semuanya, membentuk molekul, dan kedua hal ini sama-sama membentuk materi yang kita lihat sekarang, walaupun yang kita bisa lihat dengan mata ataupun yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Ini selanjutnya. Nah, masuk ke dalam klasifikasi materi menurut keadaan, state atau fase atau wujud dari suatu materi. Jika kita lihat sebuah materi itu sendiri punya 3 fase atau 3 keadaan ya, padat, cair, ataupun gas. Ada yang bisa contohin? Materi apa yang mempunyai ketiga fase ini? Yang paling gampang deh. Air, bener. Air. Jogja lagi panas, butuhnya hujan. Ya. Butuhnya hujan. Hujan dalam bentuk cair. Bentuk padat dari air apa? Es, benar. Salju juga? Bisa. Kalau gas? Uap air. Oh. Jadi itu ya kenapa sekarang selokan Mataram jadi kosong. Kalau kalian ke selokan Mataram, itu airnya sekarang kering. Mungkin karena air menjadi gas ya. Nah, di sini kita punya diagram simple sebenarnya tentang susunan molekul yang menyusun benda-benda padat, cair, ataupun gas. Di mana jika kita lihat padat ya, padat itu tersusun rapi ya. Tersusun rapi berurutan panjang di mana setiap molekul yang ada di dalam benda padat itu bergetar, tapi bergetarnya tetap pada satu posisi fix dan dia tidak bergerak-gerak seperti posisi cair. Nah, karena sifatnya tersebut, maka benda padat itu memiliki karakteristik yang membedakan dari kedua cair dan gas, yaitu bukan hanya memiliki volumenya tetap, namun juga dia mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan dia punya bentuk. Sedangkan cair ya, cair dan gas molekul-molekulnya itu tidak memiliki gaya kohesi atau tidak memiliki gaya tarik sebesar materi padat terhadap satu sama lain. Namun ya, jika kita lihat di cair, cair masih memiliki lebih banyak gaya kohesi daripada gas, di mana gaya cair masih dapat mempertahankan bentuknya. Walaupun ya, jika kita lihat secara karakteristik seperti air botol itu warna ungu ya, berbeda dengan padat yang mempertahankan bentuknya. Dia berada. Sedangkan gas pada hasil lain, gas itu bebas, gaya antar molekulnya sangat lemah sehingga dia memiliki sifat di mana untuk memenuhi ruang seperti oksigen atau metana dalam saluran pembuangan. Jadi gas itu kemana-mana ya, berbeda dengan cair yang hanya memenuhi tempat atau volumenya saja. Oke, boleh lanjut Mas. Oke. Dan kompresi materi. Ada yang tahu kompresi itu apa? Penekanan, pemampatan. Padat, cair, dan gas. Ya, umumnya kita bisa bagikan menjadi kita bagikan menjadi 2 lagi, non kompresibel dan kompresibel, yang bisa dikompres dan yang tidak bisa dikompres ya. Kenapa padat dan cair tidak bisa dikompres? Itu sebenarnya karena susunan molekulnya sendiri, di mana karena dalam untuk mengkompres atau mengkompres suatu materi ya, seperti gas contohnya, gas itu kan memiliki ruang, rongga antara molekulnya, di mana rongga dan ruang tersebut terjadi ada karena gas itu sendiri memiliki gaya kohesi antar molekul yang sangat lemah, yang menghasilkan di mana
molekul-molekul gas ini terbang bebas, tidak seperti padat. Walaupun cair ya, cair ya. Walaupun cair itu lebih renggang gaya kohesi antara molekulnya, tapi dia masih ibaratnya masih bersentuhan satu sama lain, ya. Dia masih mempertahankan dia punya bentuk. Sedangkan gas itu berbeda. Jika kita ngeliat gas mungkin ke balon udara, di mana gas panas masuk ke dalam balon udara dan dia expand kan, expand kemana-mana. Nah, itu tidak terjadi dengan cair. Jika pada saat gas dikompres, maka yang dikompres dia akan menekan semua molekul yang ada di dalam ruangan ini ya. Contohnya piston, dia akan mengkompres atau menekan, memapatkan semua rongga yang tadinya renggang, dimapatkan untuk dan molekul-molekul gas yang ada di dalam sini juga akan ikut mengisi ruang-ruang tersebut sampai ibaratnya ruang gas itu sudah terpenuhi. Nah, pada saat itu terjadi, maka ada fenomena atau sifat yang berubah. Salah satunya adalah volume. Jelas, volume akan berubah karena gas-gas yang tadinya sebelumnya terbang bebas kemana-mana akan dipaksa untuk masuk ke dalam ruangan yang lebih sempit dari inisial volumenya. Nah, setelah volume berubah, maka berarti volumenya turun ya. Berarti pressure yang ada di dalam piston ini jadi apa? Jadi membesar. Jadi naik. Oke. Volumenya turun, pressure-nya membesar. Namun jika kita ngeliat pada padat dan cair yang memiliki sifat di mana dia gaya kohesi antar molekulnya jauh lebih besar daripada gas dan cenderung mempertahankan volumenya, maka molekul-molekul itu akan saling mapat ya, dan akan sulit untuk dikompres atau dikurangin dia punya volume. Jadi sebenarnya bisa padatan padat dan cair untuk dikompres. Namun untuk mempadatkan atau mencair atau mengkompres cairan memerlukan tenaga yang besar dan hasil yang diberikan juga tidak akan seefektif gas ya. Jadi anggap kita tempelkan aja title non compressible pada padat dan cair. Oke. Tadi di bagian pertama definition kita bahas sedikit soal ini ya, susunan geometris. Bagaimana seperti dinding, kayu, itu walaupun ikatnya sama, strukturnya halus banget gitu, memiliki penyusun molekul yang berbeda-beda, di mana kita bagikan dua pada padat. Itu pada padatan kristal, ada padatan kristal dan padatan amorf. Ya. Kita bisa lihat pada gambar, amorf itu lebih memiliki apa? Lebih teratur ya, dengan ujung-ujung yang tajam dan dapat dikenali teratur. Contohnya pada berlian dan garam. Sedangkan ada juga beberapa padatan yang memiliki padatan amorf, di mana strukturnya tidak teratur, tidak mempunyai tatanan jangka panjang seperti kaca, karet, ataupun plastik. Oke, jadi kita skim aja ya. Ini sifat-sifat benda pada cair dan gas, di mana kita lihat padat itu memiliki bentuk dan volume tetap, sedangkan cair dan gas itu mengikuti wadah mengisi ruang, jadi bentuknya berubah-ubah. Tapi jika kita lihat lagi, cair tetap mempertahankan volumenya seperti padat, sedangkan gas itu berubah sesuai dengan tempat dia berada. Di mana susunannya untuk padat itu sangat teratur, cair kurang teratur, dan gas itu tidak teratur atau acak. Silakan. Oke, siapa yang bisa menentukan? Oke, sebutkan. Silakan. Silakan. Sebutkan nama dan game. Perkenalkan, nama saya Radinel Jundesa Krisnarsono dengan NIM terakhir 116. Menurut saya pribadi, materi atau zat pada digambar di samping ada tiga, yaitu pertama ada zat padat dari gelas itu sendiri, lalu untuk yang zat cairnya berupa air, lalu untuk yang zat gasnya itu berupa itu
Uap. Oke. Boleh next, Mas. Jawabannya apa? Gampang ya. Masih gampang, masih gampang. Nah, saya butuh satu orang lagi buat maju. Oke. Untuk membantu saya mengidentifikasi materi X yang ada di tangan saya. Mungkin putih ya. Oke, boleh, silakan. Nama dan NIM dulu ya, tolong. Perkenalkan, nama saya Marcel Sinosiaan dengan NIM terakhir 133. Oke, Mas, boleh ke depan. Tolong dipegang. Oh, boleh sambil lihatkan ke teman-temannya. Digoyang-goyang, Mas. Kelihatan nggak? Lihatkan temannya loh, kayak ngeliatin anak bayi baru lahir. Oh, Mas, boleh diaduk. Boleh diaduk, Mas, silakan. Bagaimana, Mas? Keras. Oke. Coba. Kayaknya belum aplikasi. Yang saya udah mulai tahu ya. Yang kalau diberi tekanan dia. Bagi yang nggak bisa lihat, seperti ini ya, ini sudah angkat. Cuman, oke. Nah, nah, jika Mas goyang-goyangkan, apa yang terjadi? Seperti Mas lihat. Sifatnya seperti apa? Sifatnya keras. Heeh. Namun jika coba, masuk. Oke. Namun jika dipegang biasa, coba Mas pegang. Pegang gimana? Pegang aja dikit. Nah, keras ya, Nek? Kayak sifatnya kayak dipukul aja nggak apa-apa. Nggak bisa. Oke. Coba Mas pelan-pelan. Tangannya di. Wah, Iya. gimana? Kalau Sifatnya seperti benda cair ketika diberi tekanan ya. oh, jadi mencair ya kalau kita pelan-pelan ya. Ya. Nah, menurut Mas ini termasuk apa? Liquid, solid atau gas? Eh, ter- Menurut saya termasuk liquid ya, Kenapa liquid, Mas? karena dia masih memenuhi ruang, memenuhi apa sih, mengikuti wadah bentuknya. Iya. Terus dia terus menurut saya gaya kohesinya juga, tapi gaya kohesinya ini tergolong sangat sangat kuat ya, seperti benda padat. Tapi dia masih bisa berkarakteristik seperti Air. air ya. Liquid ya. Iya. Berarti jawabannya liquid ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya benar. Aplaus dulu dong. Ya, jadi yang saya pegang tadi itu adalah cari tahu sendiri. Oke. Bagi PR ya. Oke, silakan. Ya, ada beberapa pertanyaan lagi bagi yang tidak suka pegang-pegang benda-benda aneh. Ada yang mau jawab? Kalau mau jawab langsung angkat tangan aja. Sebutkan jawaban. Sesuatu yang memiliki volume tetap, tetapi bentuk yang tidak tetap dapat disebut dengan. Aduh, yang mana yang benar? Yang mana yang pertama nih? Oke. Oh, duluan ya. Cepet-cepetan ya. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Gimana? Ini ya. Oh, Kalian pertama ya? silakan Mas.
Ya, halo, saya Ryan Randika Ramadan, panggil Ryan. NIM akhir saya eh, berapa ya? 108. Untuk yang nomor satu itu benda yang memiliki volume tetap, tapi bentuknya tidak dapat tetap itu cair. Karena dia mengikuti wadah, tapi volumenya masih tetap gitu-gitu aja. Oke, oke. Terima kasih Mas. Kita simpan dulu jawabannya. Nanti akan kita lihat ke sini semua. 108. Oke, kita langsung mulai ya. Yang mau jawab langsung angkat tangan. Sebutkan nomornya. Nomor 3 deh. Boleh buka Google deh atau GPT terserah boleh. Oke, boleh. Silahkan. Atau mau nomor 2? Nomor 2 gampang loh. Pakai ini aja. Nih, pakai. Bisa nomor 2 pakai ini. Silakan. Tadi kan sudah dibahas tuh. Jika volume dalam piston itu dikompres, ya, volumenya berkurang, maka piston pressure-nya juga akan lalalala. Oke, kita lihat deh jarum panjangnya sampai ke jam 12 sampai jam 12 deh. Jarum detiknya. Jika belum, kita skip aja ya karena waktunya juga sulit. Oh, boleh. Lanjut. Silakan. Ada juga sekalian mau nomor lain? Mau nyoba jawab nomor 3 boleh? Silakan. Oh ya, nomor 3 tuh wujudnya dia perkenalkan, nama saya Rianka, nomor 3 Pratama dengan digit NIM terakhir 118. Izin menjawab. Nomor 3 itu kan hidrogen mempunyai titik didih 252,9 ya, Mas. Tapi di situ dia suhunya minus 253 derajat Celcius. Berarti dalam suhu itu dia berbentuk cair. Oke, baik, terima kasih. Kita simpan jawabannya. Oh, simpan. Oke, ada yang nomor 2 terakhir. Kita tunggu nih. Semenit. Oh, mau jawab lagi? Ada yang mau jawab yang lain? Silakan. Cepat dia dapat ya. Nyoba aja, Mas. Langsung. Kan di sini kan dia uh, konstan kan dalam bentuknya. Konstan. Jadi ini ya tinggal diubah jadinya. P sama dengan 1/V. Nggak tahu bener apa enggak ya. Misalnya Ya. P sama dengan 1/1/3. Berarti P-nya itu 3. P sama dengan 3. Oh. Oke, jadi kesimpulannya Tekanannya 3. 3 kali? Iya, 3 kali. 3 kali lebih besar dari yang awal gitu ya. Iya, Oke, baik. Terima kasih. tapi nggak tahu ya Mas bener apa. Boleh tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita di depan. Oke, boleh di next slide-nya, Mas, untuk kasih lihat jawabannya. Ya, benar ya. Yang jawab tadi, yang pertama cair. Yang ketiga juga hidrogen gas dapat berubah menjadi liquid jika kita dinginkan pada suhu minus 203. Dan yang kedua, ya benar, karena isotermal berarti PV-NRT, di mana T-nya itu temperatur ya, bisa kita hilangkan karena dia isotermal. Dan NR itu tetapan ya, jadi kita bisa hilangkan juga. Jadi sepertiga. Oke, lanjut. Itu saja dari saya. Kita lanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, materi berikutnya adalah klasifikasi materi menurut komposisi. Materi dibagi menjadi 2, yaitu zat murni dan campuran. Zat murni dibagi menjadi 2, yaitu unsur. Unsur merupakan zat murni yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya tembaga atau CO. Kemudian senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari 2 atau lebih unsur. Contohnya adalah garam. Kemudian campuran. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna.
Contohnya udara. Dan campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Contohnya adalah air dan minyak. Kemudian sifat materi. Sifat fisika. Sifat suatu zat yang hanya dapat diamati, diukur, atau dirasakan oleh panca indera. Contohnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, massa jenis, rasa, kemagnetan, dan lain-lain. Kita dapat membedakan air dan alkohol dari baunya. Atau kita dapat membedakan emas dan perak dari warnanya. Kemudian sifat kimia. Sifat yang berhubungan dengan kemampuan sebuah zat untuk bereaksi atau berubah menjadi zat lain atau disebut reaksi kimia. Contohnya mudah terbakar, berkarat, keasaman, beracun, dan meledak. Seperti bensin yang sifatnya mudah terbakar, besi yang mudah berkarat. Oke, kita masuk ke contoh, ke soal. Siapa yang mau jawab? Jawab lagi. Lagi. Ada yang mau jawab? Manda. Satu aja nggak? Oh, terus nanti yang lain. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM 136. Yang pertama itu kan kecenderungan tembaga menjadi hijau saat tekanan udara. Itu merupakan sifat kimia. Oke, disimpan dulu. Terus yang nomor 2 siapa? Ayo kasih nangis. Untuk yang perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Prayuda dengan NIM 129. Untuk yang contoh kedua, massa aluminium yang rendah dibandingkan logam lain itu sifat fisika. Oke, Terima kasih. slide selanjutnya. Jadi jawabannya benar. Tembaga berubah menjadi hijau karena bereaksi dengan gas di udara membentuk senyawa baru. Ini adalah sifat kimia. Dan massa aluminium yang rendah untuk volume tertentu dibandingkan logam lain disebabkan oleh kepadatannya yang rendah. Ini adalah sifat fisika. Kemudian perubahan materi. Pertama, perubahan fisika. Perubahan pada suatu zat yang tidak merubah komposisi kimia, materi, maupun terbentuknya zat baru ke dalam zat semula, atau bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya menguap, menyublim, mengkristal, mengembun, mencair, membeku, dan melarut. Seperti es batu yang mencair, kemudian kapur barus yang menyublim, kemudian perubahan kimia. Perubahan zat yang menghasilkan zat baru, jenis dan sifat materi yang berbeda atau baru dari zat semula. Komposisi penyusun zat yang berubah menjadi rumus kimia yang baru tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya pembakaran, pengkaratan, fermentasi, dan pembusukan. Ya, ini bisa dilihat perubahan fisika. Perbedaan perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika terjadi perubahan wujud, perubahan bentuk, dan terjadi pelarutan. Kemudian perubahan kimia terjadi perubahan suhu, perubahan warna, perubahan pH, muncul endapan atau muncul gas.
Siapa yang mau jawab? Dua orang lagi. Nah, dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Apa itu? Arjuna sama Kalila. Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Radin Darjun Desa Krisnarsono dengan NIM terakhir 116. Untuk yang penguapan penghapus cat kuku aseton dari kulit itu merupakan yang kimia. Salah. Fisika. Maaf. Enggak nyambung. Terus sekali lah. Perkenalkan, nama saya Kaila Syafendrisara dengan NIM 121230132. Jadi untuk yang kedua itu pembakaran batu bara merupakan perubahan kimia karena komposisinya tidak dapat berubah ke wujud yang semula. Jadi jawabannya benar. Ketika penghapus cat kuku atau aseton menguap, ia berubah menjadi dari cair menjadi gas, namun tetap aseton. Maka disebut perubahan fisika. Kemudian batu bara terbakar karena bereaksi dengan oksigen di udara membentuk karbon dioksida. Ini adalah perubahan kimia. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier menyatakan bahwa materi tidak diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia. Contohnya pada proses pembakaran butana. Massa pada reaksi awal sama dengan massa pada reaksi hasilnya. Jadi butana plus oksigen jumlahnya 266, nanti karbon dioksida dan air juga 266. Siapa yang mau ngerjain? Jangan lupa ada push ya. Satu, dua, tiga. Ini sih siapa? Marcel. Marcel. Arjun duluan ya curhat. Arjun cepetan. Perkenalkan, nama saya Marcelon Sinosiaan dengan NIM terakhir 133. Jadi itu kan ada masa produknya itu kan 0,162, terus dikurang dengan massa magnesium, salah satu massa reaktan, jadi 0,162 dikurang 0,098 dengan hasil 0,064. Terima kasih. Jadi jawabannya benar. Terus soal selanjutnya. Eh, lanjut. Maju. Dikasih kecil. Perkenalkan, nama saya Jihanana Fauzi Ahmad dengan NIM 109. Jadi iya, Pak. Jadi jawabannya magnesium oksida yang dihasilkan adalah 10 gram.
Ya, jadi jawabannya benar 10 gram. Terus soal selanjutnya. Ya, maju. Izin, perkenalkan nama saya Fauzan dengan NIM 129. Izin menjawab, untuk masa awalnya itu kan hasilnya kan 58 tuh. Dikurangi masa yang 30 gram, jadi sisa 28. Nah, karena sisanya 4 gram, iya bener, sisa karbonnya 4 gram, tinggal dikurangi aja 28 kurang 4, jadi masa awalnya 24 gram. Ada yang mau benerin? Enggak. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Muhammad Yasir Mufid dengan ujung NIM 117. Saya mau menjawab pertanyaan ini. Boleh tulis nggak? Tulis aja ya. Ya, jadi jawabannya benar. Itu bisa dilihat penjelasannya. Udah. Udah. Contoh perubahan fisika dan kimia di korek api. Korek api ini isinya butana. Nah, ketika dipencet ini mengalami kebocoran. Jadi butana berubah menjadi gas. Itu merupakan perubahan fisika. Tapi ketika ini menjadi api, kan berarti butana bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, itu perubahan fisika. Iya.
Nah, sebelumnya kan tadi istilahnya ada itu apa? Itu kita bahasnya. Sekarang itu kita bahasnya energi. Nah, sebelum masuk energi itu, apa sih hubungannya antara materi sama energi? Ada yang bisa jawab atau ada yang bisa jelasin? Untuk mengefisien waktu kita langsung aja. Jadi, mau jawab? Iya, ada yang tangan. Mau jawab? Ya. Iya, dapat. Ini aku sesuai pengetahuanku aja ya, nggak tahu bener apa enggak. Tapi itu buat pulpen kan? Ya, Oke. tutupnya aja. Jadi kan gimana ya? Kan kayak misal tadi itu kayak reaksi senyawa itu kan dia kayak walaupun masanya tetap ya, tapi kan dalam reaksinya itu dia kayak menghasilkan energi atau mengeluarkan energi lah. Gampangnya gitu aja. Gitu. Nggak tahu bener apa enggak. Tadi jawabannya bisa dikatakan benar ya. Jadi kalau materi itu kan nggak bisa bergerak ya. Kalau misal contohnya apa ya, kipas angin, itu kan benda padat. Nah, itu kalau nggak ada energi, itu kipasnya nggak akan bergerak. Nah, sekarang kita akan membahas energinya. Energi adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Jumlah total energi adalah konstan. Jadi, energi yang masuk sama energi yang keluar itu sama. Hampir semua sampel materi mempunyai energi. Energi total suatu sampel, suatu materi adalah jumlah energinya. Jenis-jenis energi. Energi itu banyak sebenarnya. Cuman di sini aku cuma masukin 6 ya. Yang pertama itu ada thermal. Energi thermal atau energi panas adalah energi yang terkait dengan gerakan acak atom dan molekul-molekul dalam materinya. Jadi atom atau molekul dalam materi itu saling bergesekan sehingga menghasilkan energi thermal. Terus yang kedua ada energi listrik, energi yang berhubungan dengan aliran muatan listrik. Contohnya apa? Contohnya tadi kayak kipas angin. Energi kinetik, energi yang terkait dengan gerakannya. Jadi kayak apa ya? Contohnya itu kayak kipas yang awalnya dari energi listrik diubah menjadi energi kinetik atau gerak. Lalu ada energi kimia, suatu bentuk energi potensial yang terkait dengan posisi partikel penyusun sistem kimia. Contohnya itu kayak yang tadi, yang pembakaran butana. Lalu ada energi bunyi. Contohnya apa? Contohnya itu kayak radio, televisi, sound system, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada energi potensial, energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Jadi kalau benda itu diam, itu berarti jika suatu benda itu diam pada ketinggian tertentu, maka itu yang disebut energi potensial. Ini kita akan membahas reaksi eksotermik dan endodermik. Panas mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Reaksi eksotermik itu ciri-cirinya yang pertama ada sistem melepas kalor ke lingkungan. Yang kedua, sistem jadi dingin. Yang ketiga, lingkungan jadi panas. Lalu delta H bernilai negatif. Dan yang terakhir itu ada delta H akhir lebih kecil daripada delta H awal. Untuk reaksi endotermik, itu sistem menyerap kalor dari lingkungan. Yang kedua, sistem jadi panas. Yang ketiga, lingkungan jadi dingin. Yang keempat, delta H bernilai positif. Dan yang terakhir itu delta H akhir lebih besar daripada delta H awal. Nah, di sini saya akan mencontohkan reaksi eksotermik dan endodermik dalam satu kejadian. Yang pertama itu, kalian pernah kemah nggak? Camping? Pasti malamnya itu kan kedinginan ya. Nah, karena kita kedinginan, kita membuat api unggun. Ini ada orang ya, ini kalian. Nah, dari api ini mengeluarkan apa? Kalor. Berarti ini reaksi
Exo, betul. Nah, karena energi yang dikeluarkan dari api ini mencapai jarak kita antara kita dan api unggun, sehingga kalori yang dikeluarkan oleh api unggun ini akan masuk ke tubuh kita. Jadi karena kalorinya itu masuk ke tubuh kita, masuknya ke reaksi endoterm. Nah, terus lalu bagaimana dengan berkeringat? Reaksi eksotermik atau endotermik? Sebutkan alasannya. Ada yang bisa jelasin? Ya. Izin menjawab ya. Jadi dalam keringat terjadi namanya reaksi endodermik, di mana sistem dia itu kayak mendinginkan tubuh keringat itu fungsinya. Jadi tubuh kan panas ya, itu dia ngasilin keringat buat dinginin tubuhnya gitulah gampangnya. Gimana? Ya, ada jawaban lain? Oh, eksotermik berarti ya. Sekarang. Ya, jelasin ya kenapa. Jadi menurut saya perkenalkan nama saya Marcel Sihaan dengan NIM terakhir 133. Menurut saya eh, hubungan antara berkeringat dengan reaksi eksotermik atau endotermik itu saya memilih reaksi eksotermik karena itu dari sistem ke lingkungannya itu panas tubuh, dia mengeluarkan panas tubuh ke lingkungan seperti itu. Ya, baik. Jawabannya benar ya. Mau jelasin dulu sebentar. Nah, kenapa sih reaksi eksotermik pada kejadian berkeringat itu? Kan di dalam tubuh kita itu kan terdapat air ya. 90% dari kita kan air. Air ketika panas itu akan menguap. Nah, misalnya ini kulit kita nih. Kan sini ada pori-pori. Sini ada air. Nah, ketika suhu yang di lingkungannya itu lebih besar daripada suhu tubuh kita, itu kalornya akan masuk. Sehingga di sini akan menguap air yang di dalam tubuh kita. Sehingga terjadilah berkeringat. Simpelnya gitu ya. Ya, lanjut. Nah, suhu. Suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur, panas, dingin, dan diukur menggunakan termometer. Nah, di sini saya cuma menampilkan suhu satuan Fahrenheit, Celsius, dan Kelvin. Di mana titik beku dari Fahrenheit itu 32 derajat Fahrenheit, kalau Celsius 0 derajat Celsius, Kelvin itu 273 Kelvin. Oh, ini bisa itu aja ya. Dilihatin. Nah, di sini ada perbandingan selisih titik beku dan titik panasnya, titik didihnya. Itu kalau Fahrenheit 100 Fahrenheit banding Celsius banding Kelvin itu 180 dibanding 100 dibanding 100. Jadi dibagi 20 semuanya jadi 9 banding 5 banding 5. Terus selisih titik beku antara Celsius dengan Fahrenheit dan Celsius dengan Kelvin. Nah, kalau untuk yang Fahrenheit itu maaf ya ini belum diganti 30 derajat. Terus yang Kelvinnya itu 273 Kelvin. Nah, dari sini itu kita bisa masukkan ke rumus yang biasa kita pakai yang mengkonversikan suhu selanjutnya. Nah, ini mengkonversikan suhu. Sini ada tabel atas, sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu 75 derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin. Nah, kalau dari tabel sini kan bisa kita lihat kalau suhu awalnya Celcius mau diubah ke Kelvin itu kan K ditambah C ditambah 273. Jadi Kelvin sama dengan 75 ditambah 273. Hasilnya itu 348. Nah, ini bisa disamain aja ya. Selanjutnya. Lebih dulu apa?
Izin menjawab. Ya. Buat stok sampai lulus. Habis, habis spidolnya. Habis spidolnya. Tadi nggak ambil itu tah, yang sepak di itu. Ah, kalau bisa ngomong bisa nggak? Ngomong. Ya. Fahrenheit sama F. Aduh kok mati. Langsung jawab aja dulu. Oh iya. Jadi jawabannya ini benar ya. Nah, lanjut. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Nah, ini ada contohnya. Awalnya itu ada bensin, yaitu energi kimia, diubah menjadi mechanical energi pada mobil. Lalu ada buah apel yang jatuh. Pada sebelum jatuh itu, apel memiliki energi potensial. Lalu ketika bergerak ke bawah, apel tersebut memiliki energi kinetik. Skip aja. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, energi itu tidak bisa diciptakan selama tidak bisa dimusnahkan. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, jika energi tidak bisa habis, akankah ada gerak abadi? Nama saya Farsan Rahman, NIM 127. Tidak ada gerak abadi 127. Tidak ada gerak abadi karena energi harus energi emang kekal. Maksudnya harus konversi ke energi bentuk lain, misalnya dari energi gas apa gerak jadi thermal gitu. Ada Jadi nggak contoh ada lain? perpetual motion. Oh iya. Udah. Udah. Nah, kalau berdasarkan sumber yang saya baca itu nggak akan bisa adanya gerak abadi. Kenapa? Karena ini tuh akan menentang hukum termodinamika yang tadi atau hukum kekekalan yang tadi. Kita misalkan
ada bandul yang ini nih. Nah, saat bandul yang ini kita tarik, lalu lepaskan, akan membentur yang sebelah sini. Lalu bola yang sebelah kanan ini akan memantul ke sebelah sini. Sampai sini paham ya? Nah, jadi kalau misalnya sini satu bola akan apa ya? Akan memantulkan satu bola yang sebelah kanannya. Jadi kayak aksi reaksi gitulah. Kalau di sini dua, sini juga dua, sini tiga, sini juga tiga. Ini bisa pakai konsep gerak abadi, cuman masih belum sempurna. Gerak abadi itu bisa bisa terjadi apabila ada beberapa syarat. Yang pertama itu tidak ada tidak ada energi termal. Terus yang kedua itu tidak ada energi bunyi. Dan yang ketiga itu tidak adanya energi apa ya, aku lupa. Hah? Oh ya, panas. Thermal. Udah. Ya pokoknya gitu ya. Ngejar waktu juga kita. Skip. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang kapasitas panas spesifik. Apa sih kapasitas panas spesifik? Untuk mengubah suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Satuannya itu Joule per gram per derajat Celcius. Jadi gini, misal nih ada wajan baja diletakkan di atas api. Suhunya itu kan bakal meningkat cepat gitu kan. Tapi kalau dikasih sedikit air di dalam wajan itu, suhunya bakal meningkat atau cepat lambat. Ada yang tahu nggak? Ya. Nggak apa-apa, udah kalau mau jawab aja. Siapa yang mau jawab? Ada yang tahu? Jadi langsung aku jelasin aja ya. Oh, ada yang mau jawab? Mau jawab nggak? Perkenalkan, saya Radender Junior Narsono dengan NIM 116. Kalau menurut saya pribadi, tadi suhunya naiknya lambat kan? Itu karena suhunya sendiri kebagi jadi dua. Kan di awal kan cuma pancinya doang. Suhunya kan cuma untuk panci. Tapi kali ini suhunya tuh kebagi jadi buat air. Jadi suhunya yang satu buat panci, yang satu buat air. Makanya suhunya melambat. Maksudnya kecepatan naik itu jadi lebih lambat dari yang sebelumnya. Ya, itu udah mendekati ya. Jadi alasannya itu karena jumlah energi panas yang sama itu harus menghangatkan lebih banyak materi sehingga kenaikan suhunya itu lebih lambat. Alasan yang kedua yaitu karena air itu lebih tahan terhadap perubahan suhu dibandingkan baja karena air mempunyai kapasitas panas spesifik yang tinggi. Nah, ini udah ada tabel tingkat panas spesifik, tingkat kapasitas panas spesifik. Itu air ada di urutan paling tinggi. Nah, tadi berarti kesimpulannya semakin tinggi kapasitas panas jenisnya, maka semakin tahan terhadap perubahan suhu. Lanjut. Nah, ketika suatu zat menyerap panas, panas yang disimbolkan dengan Q, perubahan suhunya itu berbanding lurus dengan jumlah panas yang diserap. Dengan kata lain, semakin banyak kalori yang diserap, maka semakin besar pula perubahan suhunya. Nah, kapasitas kalori jenis ini gunanya itu buat mengukur hubungan antara jumlah kalori yang ditambahkan ke sejumlah zat tertentu dan kenaikan suhu yang bersangkutan. Jadi persamaannya itu kayak gini. Ini sama dengan
M kali C kali delta T. Ini yang kapasitas panasnya itu yang C-nya. Itu kalor, M itu massa, dan delta T itu perubahan suhunya. Oke. Dah. Lanjut. Contoh soal, apa ada yang mau menjawab? Selain Rian ada nggak? Pengecualian Rian. Pengecualian Rian. Selain dulu. Aku hitung ya. Aku hitung. 1, 2, 3. Ah. Oke, Novita. Boleh maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Novita Anastasia Fitri dengan NIM terakhir 110. Lagi dong. Itu mana? Benar. Ini. Udah semua tuh. Udah semua. Satuannya? Satuannya? Satu. Oke. Benar nggak nih, teman-teman? Kayak tepuk tangan buat Nafita. Nah, lanjutkan. Kita lihat ininya, jawabannya. Benar ya? Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada yang mau maju lagi? Bentar, hitung-hitung. 1, 2, 3. Ya udah. Mana Pak? Udah, Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Prayuda dengan NIM 129, izin menjawab. Satuan yang kopi. Bentar. Bener nggak nih, teman-teman? Bener nggak? Benar enggak? Jawabannya benar. Alhamdulillah. Nah, kita cek jawabannya. Jawabannya benar ya. Lanjut. Lanjut, lanjut. Ayo, ayo.
Ayo, penutupan, Kak. Oke, jadi sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, ya emang itu kelebihan kita. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada kuis. Oh iya, sebelumnya, maaf, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sorry. Pertanyaan ada nggak dari materi kita? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kita bikin skrip nggak sih? Kita nggak bikin skrip. Ada nggak guys? Kalau nggak lanjut ke kuis. Kita lanjut ke kuis ya. Siapin HP kalian. Oke. Yuk. Apa? Oh iya, kamu percaya? Iya. Kita pakai webnya Kahoot ya. Oke. Ya, siapin dulu. Nickname-nya yang apa ya? Yang aneh-aneh boleh, cuman jangan yang rasis atau apa gitu ya. Oh ya, kita ini pakai pertanyaannya di depan. Jadi, apa ini aja nggak apa-apa. Maju ke depan. Itu kalian baca soal di depan. Ya. Jadi soal sama jawaban di depan. Terus kalian ini kan nanti ada kayak segitiga yang warna merah ya. Tiga dua lima tiga tujuh ikut dong. Emang nggak boleh ikut ya? Ya, aku pengen ikut. Jon, bapak KP gue nggak Jon? Parah banget kalian tuh. Nggak boleh loh namanya kayak gitu. Sis. Tidak boleh nama orang lain. Pojan.
Ada yang kejalan nggak? Weh, Pojan SD. Lagi. Ada yang nggak bisa mau dipinjemin HP. Ya, ada yang terkendala gitu. Jun mau tidak? Ayo nggak apa-apa. Semuanya Naila Pojan. Mana ada orang lagi? Oh ya, Ica ini Ini the best ini. Ica Bro mana? Fanbase Ica Bro nggak ada. Ini pasti Rian. Parah banget dah. Udah. Ada yang belum masuk apa udah semua? Oh ya, Deng. Apa sih lu yang mau foto-foto? Masalah. Dan bisa banyak banget cuy. Aul tolong. Dicabut. Dicabut. Udah semua? Udah semua apa belum? Ada yang lainnya siapa? Nanti udah belum? Udah. Oh iya, nanti. Udah semua berarti. Siap. Ada yang belum masuk? Siapa? Udah semua. Ada yang lain? Kamu ngitung sama kamu? Enggak. Kita Udah ya? ya. Oh ya, bentar. Ini kan soalnya di depan. Jadi kalau kalian merasa kurang kelihatan, bisa maju ke depan aja. Nggak apa-apa. Ini udah 23. Mulai ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tahu lah. Siapa yang salah? Go lanjut. Nah, ada waktunya. Ya, titik doang. Waktunya cepet banget ya? Enggak, terlalu cepet ini. Terlalu cepet ya. Next ya. Ini true or false doang. True or false. True or false.
Wih, Pojan, wih, the best. Cepet banget kok. Volume, volume. Biar seru biar. 10 detik doang. Campuran homogen jawabannya. 4, 3, 2, 1. Campuran jawabannya. Pojan ST turun ketiga, keempat. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wih, banyak yang benar. Sepuluh lah, siapa lagi? Next ya. Siap-siap. True or false. Waktunya cepat. Cuma 3 detik. 5 detik. 4, 3, 2, 1. Habis. Oke. 50-50. Gampang kok ini. Gampang, gampang, gampang. Ini kan. 2, 1. Gue masih inget loh. Nah. Woi. Itu. Ini. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kami next ya. Next. Males banget gitu. Senjata juga. Wih. Terbang. Thermal. Kalau terakhir, buah energi. Minimal 15 detik.
kita lihat pemenangnya ya pada presentasi pindah saat ini. Tiga. Yang merasa gampang silakan lagi. Tiga doang. Oh, mau pulpen 4 sama 5. Ya udah, 4 sama 5 boleh maju. Bisa, bisa. Siapa 4? Stop. Alarm lu. Berapa tadi? Nggak tahu tadi. Oh, ini mau jadi ST ya? Naila Pojan sama NP. 5 NP. 5 NP. NP siapa NP? Kita tadi udah NP sama. Udah. Udah belum? Naila ayo begini. Nggak berhenti ngefitnah ya. Bawa kayu bakar semua. Masuk. Oh, bukan aplikasi ya? Parah sih. Dah. Nah. Sekian dari present kelompok kami. Semoga dapat dimengerti materi yang kami sampaikan tadi. Walaupun banyak kendala, kalian tetap semangat mengikuti presentasi yang kami berikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Heri. Terima kasih juga kepada Mbak Nafisa yang sudah yang menyempatkan waktunya untuk bergabung ke kelas kami, dan kepada asisten yang telah membantu kami, dan yang terakhir itu kepada teman-teman yang saya cintai. Ya. Ya, sebelumnya mohon maaf karena tadi banyak kendala, terutama pada kuis, waktu yang sangat cepat. Kami mohon maaf juga. Untuk mengakhiri presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ya. Ini langsung live ya. Naik. Oke ya, jadi ini udah minggu ke-9 ya. Jadi udah minggu ke-9, kalian juga sudah